Nah, ini soal nomor 19, itu dia tentang permintaan dan penawaran ya. Materi permintaan dan penawaran itu materi di awal-awal perekonomian. Di nomor 19 ini dikatakan pernyataan yang tepat jika permintaan dan penawaran mengalami peningkatan yang sama besarnya adalah, jadi bagaimana kalau misalnya permintaan dan penawaran itu dia mempunyai peningkatan yang sama ya. Oke. Jadi kita akan bahas tentang permintaan dan penawaran. Yang pertama itu ada permintaan. Permintaan itu apa? Oh, ada nih. Kak, bisa jelasin dikit nomor 18 lagi nggak, Kak? Boleh. Belum saya bahas ya tadi. Nomor 18. Oke. Jadi ini kita bahas kembali ya. Sebelum kita masuk ke nomor 19, kita coba bahas nomor 18 lagi nih. Ini di nomor 18, itu kan ditanya nilai guna maksimum. Ini memang ada dibilang jika harga barang X adalah 10.000 dan barang Y itu 5.000. Akan tetapi biasanya kalau kita dalam mencari kepuasan maksimal itu dia ada namanya tuh kayak anggaran lagi untuk kita cari ke rumusnya. Nah, di sini kan anggarannya itu nggak ada ya. Dibilang nggak ada, adanya cuma harga dan berapa MUX, MUY, dan berapa kuantitasnya. Karena kita tidak mengetahui berapa anggarannya, itu kan berarti data yang tersajikan di dalam soal itu dia kurang lengkap. Berarti cara untuk kita mendapatkan nilai guna maksimalnya itu langsung aja dari opsi-opsinya. Kita cari dari opsi ini. Misal nih, yang A, konsumsi 2 unit barang X dan 3 unit barang Y. Berarti kita cari antara A, B, C, D, itu nominal yang paling besar itu ada di mana. Gitu. Yang A ini 2 unit barang X. 2 unit barang X. Berarti 2 unit barang X. Berarti 90.000. Ini 3 unit barang Y. 3 barang Y. Berarti 45.000. Yang ketika kita tambahkan 90.000 dan 45.000 nanti dapatnya 135.000. Begitu juga dengan yang lain-lainnya ini. Opsi-opsi yang lain kayak yang B. Yang B itu nanti dapatnya ini kan 3X itu 60.000 dan 4Y itu ada di 40.000. Jadi ketika kita tambah 60 tambah 40 itu adalah 100.000. Nah, yang C itu konsumsi 3 unit barang X. 3 unit barang X dan 6 unit barang Y. Berarti tinggal tambah 60 tambah 30, nanti dapatnya itu adalah 90.000. Yang D, 4X. 4X itu adalah 50.000 dan 6 barang Y. Berarti 50 tambah 30, 80. Berarti dari, kalau kita buat ini kan satu, ini A, B, C, D. Ini yang A 135, yang B itu ada 100.000, yang C itu ada 90, yang D itu ada 80. Di antara A, B, C, D, itu nominal yang paling tinggi itu adalah yang A. Sehingga bisa dikatakan nilai guna maksimal yang paling bisa dicapai itu adalah yang A. Begitu. Bisa dipahami? Oke, kalau yang misalnya bisa, nih kita lanjut ke permintaan dan penawaran lagi ya. Permintaan dan penawaran. Sebelum kita masuk ke permintaan dan penawaran, pelaku di dalam pasar itu ada yang namanya konsumen dan produsen. Ya kan? Si permintaan itu adalah hal yang dilakukan oleh konsumen. Penawaran itu adalah hal yang dilakukan oleh produsen. Sehingga permintaan itu adalah sejumlah barang yang diminta dalam harga tertentu dan periode tertentu. Jadi sejumlah barang ataupun jasa yang diminta itu dikatakan sebagai permintaan. Misal di kelas ini yang bergabung itu ada 17 orang nih.
17 orang ini ternyata dari kita semua ber-17 itu ada sekitar permintaan tempe sebesar 10 buah tempe. Berarti 10 buah tempe yang kita minta untuk kita konsumsi itu dikatakan sebagai permintaan. Permintaan ini sendiri dia punya hukumnya. Hukum permintaan itu apa? Apabila harga barang itu naik, Permintaan maka turun. Permintaan turun. ya permintaan akan Turun. turun. Ini D ini apa? Demand ya kan? Ya, Permintaan dalam demand. bahasa Inggris itu adalah demand. Demand. Sehingga lambang permintaan itu adalah yang D. Jadi dibilang di sini hukum permintaan. Hukum itu apa? Artinya sesuatu yang berlaku. Sesuatu yang berlaku itu di dalam permintaan, kalau misal harga barang itu lagi naik, kita sebagai konsumen kita akan mengurangi konsumsi kita. Tapi Ya. kalau harga barang itu tiba-tiba lagi diskon, otomatis kita akan membeli barang itu lebih banyak. Jumlah barang Artinya, naik. ya, Q-nya itu akan naik. Jadi Naik. hukum permintaan itu adalah P naik, maka Q turun. Turun. Dan dia terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Ada yang tahu nggak faktor-faktor apa aja? Harga barang atau jasa itu sendiri. Nah, yang pertama itu adalah harga barang itu sendiri. Jadi ada faktor-faktor yang membuat permintaan itu berubah itu gimana? Ya, ada selera, pendapatan, nih, kata Adgon Jaya. Jumlah penduduk. Nah, ya, ini kita bahas satu-satu ya. Harga barang itu sendiri berarti dia kan permintaan itu akan berubah sesuai dengan hukum ini kan? Sesuai dengan hukum berarti dia naik maka Itu dia akan turun. Habis itu dia ada harga barang lain. nulis. Barang lain itu ada barang substitusi dan barang Komplementer komplementer. Kalau barang substitusi gimana? yang Apa? menggantikan seperti Ya, kopi dan teh. apabila harga barang substitusi naik, maka permintaannya gimana? Akan Turun. naik, ya kan? Substitusi kan dia positif kan? Sama-sama naik. Iya, Kalau komplementer, P turun negatif. komplementer naik, maka Q-nya itu akan turun, Turun. negatif. Yang tadi kayak kita sudah jelaskan tuh. Habis itu ada dia namanya itu pendapatan. Jadi makin banyak pendapatan satu masyarakat, Mempengaruhi Q-nya itu akan, permintaan barang. ya, Q-nya akan naik juga. Misal nih, kan tuh jajan seminggu tuh cuma 200.000. Datang nenek kalian dari kampung, desa salam kalian, dapatlah kan 50. Bertambah kan pendapatan kalian, dan jadi Ya. 250. Pertambahan pendapatan itu tentu akan menambah jumlah konsumsi yang kalian lakukan. Sehingga pendapatan naik, maka Q juga akan naik. Setelah Ya. itu ada jumlah Penduduk. penduduk. Nah, jumlah penduduk itu kan makin banyak, berarti makin banyak permintaan atau barang yang Ya. dikonsumsi, ya kan? Ya. Nah, jadi penduduk naik, maka Q juga akan naik. Naik. Setelah itu ada namanya itu selera. Ya. Makin banyak seleranya, maka Q-nya juga akan naik. Dan selanjutnya itu ada prediksi atau perkiraan di masa yang akan datang. Artinya kita juga melakukan konsumsi ataupun permintaan itu dia tergantung dengan prediksi masa depan. Ini ada nih, Naufal Zahran. Kalau misal kamu record, mungkin ini bakal memakan kapasitas laptop kamu. Nanti saya share Google Drive-nya juga boleh. Jadi kamu nggak perlu record-record juga nggak apa-apa. Nah, ini prediksi nih. Misal nih, besok itu adalah hari raya tuh, ya kan? Lebaran. Umumnya itu kita sebelum hari Lebaran itu kita akan masak-masak besar untuk persiapan hari Lebaran. Yang artinya dengan mama kalian memprediksikan, oh ini besok Lebaran ya, hari raya, Harga otomatis barang harus naik. belanja lebih banyak. Permintaan. Otomatis kita akan belanja lebih banyak ya kan? Karena kita akan Ya. masak lebih banyak daripada kita sebelum-sebelumnya itu hari-hari biasa. Karena kita tuh memprediksikan, oh gitu juga. Berarti prediksi itu akan mempengaruhi bagaimana ke depannya. Jadi ada namanya itu penawaran. Kalau misalnya permintaan itu adalah suatu hal yang dilakukan oleh konsumen, penawaran dilakukan oleh produsen. Jadi sejumlah barang yang ditawarkan. Nah, jadi kayak kita menawarkan output kita ataupun menawarkan barang dan jasa. Hukum dari penawaran itu, apabila harga barang itu naik, maka Permintaan naik. Q-nya akan Naik. Jumlah naik. barang naik. Kebalikan dari permintaan. Kalau kita nih berpikir dari konsep ataupun sudut pandang seorang produsen, ketika harga barang itu naik, otomatis kita akan menjual si barang itu lebih banyak. Kenapa? Karena kita ingin mendapatkan untung lebih banyak. Besar.
ada faktor-faktornya juga nih. Faktor-faktornya itu yang pertama ada harga barang itu sendiri ya kan, sesuai dengan hukum dari penawaran. Dan setelah itu ada biaya produksi. Iya. Kalau makin tinggi biaya produksinya kira-kira gimana tuh? Kinya. Ketika Mis- semakin banyak biaya produksi, Kita biaya biaya kita untuk produksi naik, menghasilkan barang dan jasa, maka maka harga kinya barang itu akan naik. kinya akan turun, bukan naik. Kenapa Naik. kinya bisa turun? Gara-gara gini nih. Misalnya kakak adalah penjual risol mayo. Biasanya untuk menghasilkan 50 risol mayo tuh biaya kakak tuh cuma 150.000. Tiba-tiba gara-gara lagi naik minyak, naik naik tepung, berarti kan naik tuh biaya produksi kakak Mm-mm. tuh. Nah, berarti kan mau nggak mau biaya produksi itu naik gitu. Jadi yang 150 jadi 200.000. Karena Iya. naiknya biaya itu, kita mau nggak mau harus naikin harga barang nggak sih? Iya kan? Nah, karena kita harus naikin harga barang itu kita cemas nanti kira-kira si konsumen ini mau nggak ya beli barang kita kayak gitu. Tapi kan nggak mungkin gara-gara naik harga barang itu kakak jadi nggak jualan. Gitu. Akhirnya kakak jualan, tapi kakak jualan dengan jumlah yang lebih sedikit. Jadi kalau seandainya pun nanti misalnya nggak laku, ya udahlah, gitu. Nggak rugi-rugi banget, nah gitu. Kita untuk mencegah gara-gara naiknya biaya itu kita kan mengurangi barang yang kita jual. Gara-gara lagi naik nih biaya produksinya. Jadi dikit barang yang kita jual. Selanjutnya itu ada prediksi juga nih. Prediksi Harga itu sumber dia daya. si konsumen itu dia akan melihat secara masa mendatang tuh bakal seperti apa. Contoh ketika awal-awal pandemi itu si produsen langsung tahu si konsumen itu bakal butuh banget sama masker sampai ada penimbunan masker ya kan. Artinya apa? Ya, Mereka tuh memprediksikan, oh ternyata kebutuhan masyarakat tuh pada saat itu masker gitu. Jadi aku akan menyediakan masker yang itu lebih banyak daripada sebelumnya. Itu dikatakan prediksi. Habis itu juga ada pajak dan subsidi. Iya, ada teknologi lagi. Nah, pajak dan subsidi itu juga akan mempengaruhi penawaran. Kenapa pajak dan subsidi bisa menambah penawaran? Apabila pajaknya naik nih, T itu tax ya. Tax itu adalah pajak. Kalau pajak naik, kira-kira sikinya gimana? Naik turun. apa turun dia? Turun. Pajak yang naik, otomatis kan dia akan dibebankan kepada si produsennya kan. Ya, Berarti kan sama aja kayak biaya produksinya tuh naik. Makanya dia akan mengurangi si kinya. Kalau subsidi itu apa? Kalau kami Nah, kalau subsidi itu dia kan bantuan ya kan. Kalau misal kita ya. dapat bantuan, berarti kan kita tuh bisa menghasilkan lebih banyak barang, sehingga kinya akan naik. Gitu juga dengan teknologi. Semakin canggih teknologinya, semakin kita punya kemampuan untuk menambah jumlah barang yang kita tawarkan. Ini dia faktor-faktornya. Nah, si permintaan dan penawaran itu sama-sama dia punya kurva. Kurva permintaan itu, dia gini. Kita buat di sini asumsinya nih. Ini P, ini Q. Misal di sini adalah harganya 2, makanya barang kita beli itu adalah 5. Tapi kalau misalnya harganya naik jadi 5, harga barang kita beli itu adalah 2. Benar nggak? Ya kan? P naik, maka si Q-nya akan turun. Turun. Ya kan? P naik, Q Ya, turun. Asumsinya nih. Nah, berarti kita buat kurva gini dia. Ini P, ini Q. Ini 2, 5. 2, 5. Bentuk. Salah satu. Hmm. Bentuk kurvanya dia nanti akan berbentuk seperti ini. Kira-kira kurva ini apakah selamanya dia akan berbentuk seperti perosotan seperti ini? Enggak. Dia enggak. bisa mengalami pergerakan dan pergeseran. Gimana kita bisa membedakan kurva itu dia akan mengalami pergerakan atau dia akan mengalami pergeseran? Caranya itu gampang. Gerak itu, kata kuncinya, dia disebabkan oleh harga barang itu sendiri. Misal gini, yang dikatakan gerak tuh gini kan? Dia tuh umumnya kalau gerak tuh dari naik ke atas ataupun turun ke bawah ya kan, naik ke atas turun ke bawah itu dikatakan gerak. Sementara kalau geser tuh dia kan kayak kanan kiri ya kan, kayak dari sini geser kemari, geser atau kanan kiri geser gitu kan, itu dikatakan geser dan gerak. Itu perbedaan. Jadi umumnya
Yang dikatakan gerak itu dia naik ke atas atau dia tuh turun ke bawah kalau di dalam kurva. Berarti dia bentuk kurva itu gimana? Gini dia. Nomor apa? Kan yang berubah kan harga barang itu sendiri. Berarti harganya itu berubah dia. Ini ada P1, ini ada P2. P1, P2. Ya kan? Oh, gampang-gampang. Nah, misalnya gini kan. Titik awalnya itu ada di sini deh. Titik awalnya di sini. Ketika harganya itu sekitar 4, maka Q-nya itu 2. 2, ini 4. Nah, karena harga barang itu dia, nah, titik awalnya itu bisa kita bilang di sini, demand satunya di sini. Gara-gara harga barang ini naik jadi 4, ya kan? Otomatis dia akan bergerak ke atas dia titiknya. Berubah. Jadi yang awalnya titiknya itu ada di sini, naik dia ke sini. Jadi ke D2. Itu dikatakan gerak. Dikatakan gerak itu dia naik ke atas atau dia turun ke bawah. Sehingga Bawah. dapat kita simpulkan kalau dia naik ke atas itu berarti Q-nya Naik. menurun, Turun. Iya. P-nya naik, ya kan? Naik. Naik. Ya. Kalau ke bawah Q-nya naik. Q-nya naik, P-nya turun. P-nya P-nya turun. turun. Kalau geser itu dia faktor selain harga barang itu sendiri. Kan faktor-faktornya banyak nih, ya kan? Terus. Nah, berarti faktor yang ini dia akan menyebabkan pergeseran. Faktor perubahan harga barang lain, pendapatan, jumlah penduduk, dan sebagainya. Faktor selain harga barang itu sendiri. Kan banyak itu faktor-faktornya. Berarti kan harga barang itu dia nggak berubah kan? Harga barangnya itu dia akan tetap dia. Berarti P-nya dia tetap ada di sini. Yang berubah itu hanya Q. Ada Q1, Q2. Misal nih, harga barangnya itu dia tetap, misalnya kita bilang 10.000. Ketika harga barangnya 10.000, kita beli barangnya itu dia 2. Tapi gara-gara datang nenek kita, salam kita, kan berarti pendapatan kita bertambah, ya kan? Ya kan? Tapi harga barang itu tetap 10.000. Nah, gara-gara dikasih tambahan pendapatan, kita bisa beli barang itu jadi 4. Jadi dia bergeser lah dia ke sebelah kanan. Sehingga dapat kita simpulkan, kalau dia bergeser ke sebelah kanan, maka Q-nya itu bertambah. Tambah. Kalau dia bergeser ke sebelah kiri, maka Q-nya akan Berkurang. menurun. Menurun. Nah, ini dia. Jadi P-nya itu dia tetap. Yang berubah itu hanyalah Q-nya saja. I. Dia bertambah apa dia berkurang. Seperti itu. Oke, konsep gerak dan geser di penawaran itu dia sama aja. Kalau gerak disebabkan oleh harga barang itu sendiri, kalau geser selain harga barang itu sendiri. Sama aja dia. Cuma bedanya kurvanya. Kurva penawarannya itu gimana? Asumsinya gini kan? Ini P, ini Q. Misalnya harganya adalah 5. Yang kita tawarkan itu adalah 7. Ini harganya jadi 6. Yang kita tawarkan adalah 9. 5, 6, 7, 9. Nah, bentuk kurvanya itu dia akan seperti ini. Supply. Konsep gerak dan geser itu sama aja deh. Dia cuma bedanya dia kayak keluar dari kiri bawah ke kanan atas. Itu dia penawaran. Itu dia permintaan dan penawaran. Nanti dia ada juga lagi namanya itu keseimbangan pasar, ya kan? Keseimbangan pasar itu apa? Artinya tempat bertemunya permintaan dan penawaran. Penawaran. Artinya terjadi sebuah kesepakatan antara produsen dengan konsumen untuk menjual sejumlah barang dengan harga yang telah disepakati. Misal nih, kayak kesepakatan antara kita dengan orang yang jual buah itu. Nah, jual buah, misal harga 1 kilogram mangga itu berapa? Itu ada suatu kesepakatan antara permintaan dan penawaran. Itu yang dikatakan sebagai keseimbangan pasar. Sehingga kurva dari keseimbangan pasar itu, dia akan berbentuk kayak gini. Ini demand,
Ini supply. Nah, mereka saling berpotongan. Titik di mana mereka saling memotong itu yang dikatakan sebagai keseimbangan atau di dalam ekonomi itu equilibrium. E itu adalah titik keseimbangan pasang, yaitu QD sama dengan QS, PD sama dengan PS. Itu dikatakan keseimbangan. Berarti berapa jumlah permintaan, segitulah jumlah penawaran. Berapa harga permintaan, segitulah harga penawaran. Sekarang kita lihat di soalnya. Dibilang di sini, pernyataan yang tepat jika permintaan dan penawaran mengalami peningkatan yang sama besar. Nah, gimana tuh kalau mereka tuh mengalami peningkatan yang sama besar? Kita gambarkan aja kurvanya. Kalau ketemu sama soal kayak gini, gambar aja kurvanya. Jangan diandai-andaikan, tapi kita gambarkan biar semuanya jelas. Ini kita gambarkan dulu. Ini ada P, ini ada Q. Kita buat dulu nih, si permintaan. D1. Dibilang dia kan sama-sama meningkat, ya kan? Demand naik, supply naik dengan proporsi yang sama. Berarti kalau naik, dia bergeser ke kanan, kan? Ya. Berarti si demand-nya itu dia naik deh ke sebelah sini. Jadi D2. Kita buat lagi nih. Si S-nya nih. Ini S1. Dia bergeser dia ke sebelah kanan. Kalau dia bertambah. Dia ini kan buat proporsinya sama. Jadi kalian buat nih. Si space ini. Si space ini tuh sama gitu. Tapi juga kan proporsinya sama. Karena kita nulisnya itu kan gambarnya manual ya. Jadi kan harus buat itu sama. Kita buat lagi gini-gini. Bisa dikatakan sama lah ya nih ya. Besar antara ini dan ini itu sama ya. Nah gitu. Itu dikatakan dengan proporsi yang sama. Berarti kita lihat nih titiknya. Awalnya kan di sini nih E-nya. E1. Tapi gara-gara ini jadi di sini dia. E2. 2. Sini coba kita lihat nih. Ketika E1, P-nya itu ada di sini. E2 gimana? P-nya juga di sini. Ini Yang sama. berubah itu adalah yang P. Q-nya. Berarti P tetap, I bertambah. Bertambah. Jawabannya adalah nomor opsi yang C. C. Gitu dia. Jadi kalau ketemu sama soal kayak gini, itu kan gambarkan aja kurvanya kayak gini. Karena dia bisa aja nanti dibilang demand-nya naik, supply-nya turun. Kalau demand-nya naik, supply-nya turun, itu udah lain lagi bentuk kurvanya. Nah, itu dia. Bisa dipahami soal yang nomor 19 dan materi permintaan dan penawaran. Kalau bisa nih kita lanjut nih next. Kok sunyi banget hari ini? Iya Kak, dilanjut aja Kak. Lanjut aja ya. Oke, ini yang soal nomor 20. Pak Ludianto akan menjual sebidang tanah yang dimilikinya karena kurang produktif dan juga daerah sekitarnya itu kurang berkembang. Nah, bagaimana kurva permintaan dan penawaran yang tepat berdasarkan hal tersebut? Jadi bapak ini dia mau jual tanah dia, karena dia merasa kayak tanah tuh nggak produktif dan tempatnya pun kurang strategis, kayak tanah dia adalah aset dia yang menurut dia tuh kurang produktif gitu. Jadi dia mau jual aja asetnya. Berarti diketahui dia kan ingin menjual tanah ya kan. Menjual tanah itu artinya naik nggak penawarannya? Naik ya kan? Artinya dia melakukan penawaran. Artinya penawaran akan tanah itu bertambah. Tapi karena lokasinya itu kurang strategis, kita sebagai konsumen itu gimana minatnya? Melihat tanah yang lokasinya itu strategis. Kayak kurang kan? Kayak kita tuh kurang berminat, benar nggak? Iya. Dia aja mau jual tanahnya karena dia merasa tanah itu kurang bagus. Apalagi kita sebagai pembeli kayak jadi kita tuh merasa kayak kurang berminat sehingga idenya itu dia akan Menurun. turun.
Jadi jumlah permintaan yang itu akan menurun. Sehingga kalau kita gambarkan kurvanya, pertama kita gambarkan yang penawaran dulu. Dari segi si Bapak Ludianto ini. Di penawaran itu kan dia kan harganya tetap kan. Kan dia bilang ini kan bergeser. Di penawaran meningkat. Berarti dia bergeser ke sebelah kanan. Berarti ini adalah 1.400. Ini adalah F2 ya kan? Nah, Benar kan? Meningkat kan? Ini kan jadi kurvanya. Nah, berarti kurva dari si Bapak Ludianto tuh dia kayak ini dah. Bergeser dia ke sebelah kanan. Kanan. Terus kalau kurva kita sebagai konsumen permintaan, kan tadi permintaannya menurun kan gara-gara Iya. kondisinya itu kurang strategis. Berarti kalau kita gambarkan kan, kurvanya, berarti dia akan bergeser. Kalau berkurang dia geser kemana? Kiri, Bon. Iya, bergeser ke sebelah Kiri. kiri. Berarti yang awalnya itu ada di sini, dimen satunya, ya kan? Dia bergeser ke sebelah kiri, jadi di sini. Di 2. Hmm. Kalau kita gabungkan, ini yang lihat nih, tinta biru. Kalau kita gabungkan kedua kurva tinta biru ini, ataupun setelah mengalami perubahan, nanti hasilnya gimana? Sini kayak gini kan, kayak agak berdiri tegak. Nah, sementara sih penawarannya dia agak landai. Kita lihat di sini. ini buah, ya. Jawabannya yang mana? Ya. Yang B. Coba lihat nih. Yang C. Ya, yang A. Yang A, ya, yang A. Karena kan S-nya ini agak tegak dia. Nah, yang landai itu yang D-nya. Sehingga diketahui lah jawabannya itu yang A. Jadi bisa kalian buat kurvanya dulu satu-satu kayak gini. Oke, betul nih ya. Ada Atbon dan Habib menjawab A. Oke, gitu deh soal nomor 20. Bisa dipahami? Bisa, Kak. Oke, kita lanjut ke soal nomor 21. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Anwar secara aktif melamar pekerjaan ke beberapa perusahaan yang tidak jauh dari rumahnya. 2. Pak Agus menawarkan produk tempenya ke masyarakat sekitar pabriknya. 3. Pak Andri menawarkan hasil pertaniannya ke pabrik tepung tapioka. 4. Pak Agus dan kelompok pengusaha tempe aktif melakukan penawaran di pasar tradisional maupun pasar modern. 5. Pak Andri mencari hasil pertanian yang berkualitas ke berbagai desa di sekitar pabriknya. 6. Pasar output dikategorikan sebagai pasar konkret. 7. Menjelang hari raya, permintaan terhadap daging cukup tinggi. 8. Pasar output dikategorikan sebagai pasar abstrak. Pernyataan yang termasuk pasar output. Oke, jadi di dalam pasar itu ada namanya itu pasar input dan pasar output. Ya kan? Pasar input dan pasar output itu apa? Butuh hasil. Nah, ayo bener nggak input tuh hasil? Ada dia Input itu pasar yang menyediakan jasa, Kak. input itu adalah kalau kita bilang tuh pasar faktor produksi. Nah. Ini ada Habib bilang pasar input dia menjual faktor produksi, betul. Jadi pasar input dia itu dia menjual faktor produksi, sementara kalau pasar output dia merupakan pasar yang menyediakan produk yang sudah jadi berupa barang ataupun jasa. Pasar yang menyediakan faktor-faktor produksi terdiri dari pasar benar nih. Si Habib ada jawab di not. Oke, ini kita bahas nih. Ada pasar input dan pasar output. Kalau pasar input, kan input ini. Input itu berarti masuk kan. Berarti kita bilang itu adalah pasar faktor produksi. Faktor produksi itu ada apa aja?
faktor produksi itu ada Sumber daya yang alam. pertama itu ada ada SDA, habis itu ada SDM, habis itu ada Modal. modal, ada kewirausahaan. Ya, Ini tuh pemasaran. dikatakan sebagai faktor produksi. Jadi input ataupun faktor produksi itu dia ada 4. SDA, SDM, modal, perusahaan. Kalau SDA itu adalah sumber daya alam. Sumber daya alam itu nggak mesti selama itu kayak berbentuk alam. Ya, kayak kan pikir kayak alam-alam alami. Nggak gitu aja. Tapi dia juga misalnya nih, tanah itu masuk ke dalam sumber daya alam. Atau misalnya kayak bahan-bahan mentah itu masuk ke dalam sumber daya alam. Kalau sumber daya manusia itu sumber daya manusia berarti itu tenaga kerja. Kerja yang memiliki keahlian. Iya, yang memiliki keahlian. Kalau modal, modal itu apa? Modal itu berarti kan kalau nggak mungkin kita Sarana, membuka suatu usaha sarana tapi nggak ada pendukung. modal, Iya, ya kan? sarana pendukung. Nah, sarana pendukung. Modal itu dia gimana? eh, Uang untuk kita membuka suatu usaha tersebut. Lalu ada kewirausahaan ataupun skill. Ya. Skill itu kan kayak tadi ada tenaga kerja tuh bisa ada tenaga kerja, tapi kita membutuhkan skill untuk bisa menghasilkan si output. Nah, Ya. kalau SDA, kira-kira itu dia balas jasanya apa? Apa benar aku Kan kalau misalnya SDM itu dia upah dan gaji kan. Balas jasa dari pemberian faktor produksi SDM itu adalah upah dan gaji. Kalau SDA apa? sewa? Sewa. Ya, sewa ya. Iya, sewa. Kalau modal, Modal bunga. bunga. Kalau kewirausahaan itu adalah keuntungan ataupun Profit. profit. Gitu. Jadi kan, si faktor produksi ini dia didapatkan dari siapa? Dari rumah tangga konsumen. Jadi ketika si rumah tangga konsumen dia memberikan faktor produksi, nah misal si rumah tangga konsumen dia memberikan SDA, atau misalnya seperti sebuah tanah, berarti kan dia dikasih balas jasa. Balas jasa itu berupa sewa. Kalau misalnya dia kasih tenaga kerja SDM, maksudnya itu ke dalam upah dan gaji. Sementara ini kita lanjut ke output. Output itu adalah barang yang sudah jadi, Ya, Bu. berupa barang yang sudah jadi. Jadi, Barang yang sudah jadi itu bisa jadi barang ataupun jasa. Itu dia. Jadi udah ada faktor produksi ini dia diolah, lalu barulah ada output. Jadi gitu. Kita sekarang baca nih soalnya. Anwar secara aktif melamar, kan diminta dia pasar output ya. Berarti yang ini diminta nih. Nah, si Anwar dia melamar pekerjaan ke beberapa perusahaan yang tidak jauh dari rumahnya. Ini masuk nggak ke output? Nah, ini masuknya ke dalam input. input Dan itu berbentuk SDM. SDM. 2, Pak Agus menawarkan produk tempenya ke masyarakat sekitar pabrik. Masuk. Nah, masuk ya. Tempe Masuk. itu kan sudah jadi ya. Ya. Berarti itu adalah output. Cepat sekali ada si Atuan yang jawabnya, ada C. Gak apa nih kita bahas lagi nih. 3, Pak Andri menawarkan hasil pertaniannya ke pabrik tepung tapioka. Masuk nggak? Masuk. Hasil pertanian itu berarti padinya dalam berbentuk padi atau enggak beras? Hasil pertanian. Berarti dia nggak masuk. Oh, Karena kan kalau output dia barang yang sudah jadi. udah jadi. Jadi Ya. si hasil tani ini itu masuknya ke dalam SDA dia. Berarti dia input. 4, Mas. masuk kan? Udah ada Masuk. tempe nih. Ya, tempenya udah Nah. jadi. 5, hasil tani lagi kan? Ya, Masuk. nggak masuk. 6, pasar output dikategorikan pasar konkret. Jadi pasar itu kalau dari bentuk dia tuh ada 2, konkret dan abstrak. Kalau dikatakan abstrak itu apa? Nggak berbentuk lah kita bilangnya kan. Nggak berbentuk. Nah, jadi kalau pasar konkret itu pasar di mana memang ada tempatnya dan ketemu secara langsung penjual dan pembeli. Contoh kayak pasar-pasar daerah, ya kan? Sementara kalau pasar abstrak itu dia penjual dan pembeli itu nggak ketemu secara langsung. Contohnya itu kayak Tokopedia, Shopee. Jadi pasar output itu dia dikategorikan kepada pasar konkret. Iya kan? Iya Ya. benar nih. Iya berarti C.
Ya, Berarti jawabannya C. jawabannya adalah yang C. C, 2, 4, 6, 7. Dan 7. Oke. Jadi paham ya? Jadi berarti kita langsung Paham. lanjut aja nih. Ke soal nomor 22. Ada kurva nih yang ada di hadapan kalian. Nah, bentuk-bentuk pasar itu kan dia ada kurva ya kan? Bentuk-bentuk pasar itu ada apa aja? Gimana? Bentuk-bentuk pasar. Ada apa aja bentuk-bentuk pasar? Ada pasar persaingan sempurna. Ya. Terus Pasar. oligopoli. Pasar, pasar, pasar. Tadi ada yang naik. Tapi kalau kita beli barang lewat online gimana Kak? Maksudnya ini pasar apa? Balik lagi ini. Nih. Pasar abstrak masuk nggak juga? Pasar output. Nah, masuk aja sih. Ya kan? Kan kita bisa juga menjual output itu di pasar abstrak. Jadi yang abstrak ini betul juga. Cuman dari jawaban yang paling tepat kan 2, 4, 6, 7. 7. Karena yang 8 itu dia 4, 5, 7. 4, 5, 7 ini kan ada limanya, ada salah. Berarti tetap jawabannya itu yang C. Tapi pasar output itu juga bisa dikategorikan ke dalam pasar abstrak. Karena kalau pasar abstrak dan konkret itu lebih kepada bentuk pasarnya itu seperti apa. Tapi dia sama-sama menjual output. Nah, ini tadi ada dijawab sama Habib. Pasar itu ada pasar persaingan sempurna, pasar Pasar persaingan tidak monopoli. sempurna, pasar monopoli, oligopoli, dan pasar monopolistik. Oke, pasar persaingan sempurna itu adalah ada di pasar persaingan sempurna. Jadi mas kayak monopolistik, monopoli, dan oligopoli itu masuk ke dalam pasar persaingan tidak sempurna. Jadi dari pasar itu ada pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Dan ini keduanya itu ada kurva-kurvanya. Ini kita coba gambarkan kurva-kurva dari masing-masing bentuk-bentuk pasar. Yang pertama itu ada pasar persaingan sempurna. Bentuk kurvanya itu dia seperti ini. Lurus ya. Ini PQ. Yang artinya demand-nya itu sama dengan AR sama dengan MR. Sama dengan T. Jadi berapa permintaannya segitulah harganya. Itu dia pasar persaingan sempurna. Contoh pasar persaingan sempurna itu kayak orang jual apa? Kayak orang jual buah-buahan ya kan. Penjual buah itu satu sama lain dikatakan sebagai pasar persaingan sempurna. Terus kalau ada selanjutnya itu pasar monopolistik. Contoh pasar dari pasar monopolistik itu apa? Gimana? Nah, iya benar sabun, sampo. Jadi yang dikatakan kalau misalnya pasar persaingan sempurna itu dia barang yang dijual itu sama semua, ya kan? Barang-barang yang sama ataupun barang-barang homogen kalau di pasar persaingan sempurna kayak buah-buahan ya orang jual buah-buahan, sayur-sayuran, penjual sayur yang mereka jual sayur. Sayur kan jenisnya sama-sama aja, nggak ada sayur yang berbeda satu sama lain ya kan? Nah, dan itu kalau di pasar persaingan sempurna itu kita mau keluar masuk pasar tuh gampang. Ibarat kalau kita mau berhenti jadi tukang sayur ya udah kita berhenti aja, nggak ada beban apapun. Contoh itu kayak pasar buah-buahan. Kalau monopolistik itu, ini jumlah produsennya memang banyak. Dan barangnya itu dia homogen terdiferensiasi. Misal dia tuh barangnya itu sama-sama tentang sabun ataupun sampo. Tapi kan produk Dove dan Clear itu berbeda klaim dari si Ya. samponya. Jadi dia produk itu sama tapi berbeda. Nah, itu dikatakan sebagai monopolistik. Contohnya itu adalah sabun, snack juga. Kayak ciki-ciki yang kalian makan itu masuknya ke dalam pasar monopolistik. Itu kan minuman ringan. Dan mereka nih biasanya tuh persaingannya itu di monopolistik itu dia nggak harga, dia lebih kepada iklan gitu.
Jadi bagaimana kita memperkenalkan si produk kita kepada masyarakat. Lebih kepada kayak gitu biasanya, kalau monopolistik. Nah, bentuk kurvanya itu, dia kayak gini dong. MR ini sama dengan AR per P. Itu. Habis itu ada pasar oligopoli. Kalau pasar oligopoli itu gimana? Bentuk kurvanya dia. Contoh dari pasar oligopoli apa? Oligopoli itu dia produsennya itu dia sedikit, nggak banyak. Berbeda dengan persaingan sempurna, kita di mana-mana bisa jumpa orang penjual buah. Monopoli sih juga gitu, di mana-mana ada orang jual snack. Sementara kok Semen. iya, sementara kok oligopoli itu dia penjualnya sedikit. Contohnya kayak dibilang sama si Adbon ini, kayak penjual semen, penjual mobil, rokok, ya kan? Coba kalian lihat pabrik semen di Indonesia ada berapa sih? Sedikit kan? Karena sedikitnya produsen, mereka tuh ada namanya tuh interdependensi produsen. Jadi ada saling ketergantungan antara produsen satu dan produsen lainnya. Misal nih, kakak dengan si Adbon dan Habib itu kami sama-sama memiliki pabrik semen. Kakak nggak bisa menentukan harga secepat hati kakak. Kakak harus melakukan diskusi dengan Habib dan si Adbon. Kenapa? Karena kalau misalnya nih kakak menurunkan harga semen, otomatis kan itu kan kayak merusak harga pasar. Tapi kalau kita kalau kakak menurunkan harga semen kan mau nggak mau nanti si Habib dan Akun itu mereka harus nurunin juga kan. Nah, ketika mereka sama-sama menurunkan harga ya udah berarti kan sama aja keuntungan yang kakak dapat dengan si Akbon dan si Habib. Kalau misalnya kakak naikin harga itu justru akan merugikan karena orang bakal nggak mau beli si punya kakak. Ya itu dikatakan sebagai ketergantungan. Jadi harga itu nggak bisa kakak yang nentuin sendiri. Tapi kakak harus melihat bagaimana si Habib dan si Akbon ini dalam memberikan harga. Itu yang dikatakan sebagai interdependensi antar produsen. Ada saling ketergantungan. Bentuk kurvanya itu dia kayak kurva yang patah gitu. Gini. Nah, dia sama dengan AR per P. Gitu. Itu dikatakan sebagai kurva yang patah. Contoh yang tadi kayak pabrik rokok, semen, mobil gitu ya. Biasanya dia ada kayak perusahaan-perusahaan yang besar gitu. Dan dia ada hambatan masuk nggak? Ada. Untuk bisa masuk ke dalam pasar oligopoli, itu kan kita harus memiliki teknologi yang tinggi dan modal yang sangat besar. Soalnya ada monopoli. Monopoli contohnya apa? PT. Pertamina, Ya. PLN ya kan? Bentuk kurvanya itu dia mirip dengan kurva monopolistik. Cuman kalau monopolistik itu dia lebih landai, kalau monopoli itu dia lebih curam lagi dia. Ini MR sama dengan D sama dengan AR. Oke. Jadi dari sini, benar. Salah satu contoh itu kayak PLN, Pertamina ya kan? Berarti dari kurva-kurva yang sudah kakak gambarkan di hadapan kalian ini, si kurva ini masuk ke pasar apa nih? Ke pasar Monopoli. monopoli. Kan curam dia kan? Masuk Ya. ke pasar monopoli. Monopoli. Oke, berarti sisanya tinggal kita cari tahu. Ini tuh dia keuntungan maksimal, kerugian normal, atau keuntungan normal. Coba kita lihat. Kan kita udah tahu nih, kalau misalnya itu adalah monopoli. Berarti kita buat kayak gini. Keuntungan maksimal itu terjadi pada saat apa? Keuntungan maksimal itu terjadi ketika P-nya itu dia lebih besar daripada AC. Kalau di dalam pasar monopoli, keuntungan maksimal itu terjadi ketika P lebih besar daripada AC. Kalau keuntungan normal, itu P sama dengan AC. Kalau rugi minimum, P lebih kecil daripada AC. Coba kita lihat nih. Ini kan P nih, titik P. AC yang mana ini kan? Nah,
Jadi coba kan lihat nih, AC. Berarti nih P-nya apa nih? P gimana dengan si AC? Apakah dia lebih besar, sama dengan, atau lebih kecil? Sama dengan, ya kan? Ya, Sama dengan dong. Ini kan P di sini. iya, sejajar Kan dia. titik AC di sini, sejajar. Dia bersinggungan ya. Sehingga dia itu sama dengan. Berarti diketahui kalau saya di sini adalah apa? Keuntungan normal. Normal. Jawabannya itu yang C. Tapi Kak, kalau misalnya dia keuntungan maksimal itu gimana? P-nya itu harus di atas AC. Berarti bentuk kurva itu akan seperti ini deh kalau keuntungan normal. Ini kan kita udah tahu nih. Kalau keuntungan normal. Kan kita udah tahu kalau keuntungan normal itu dia gimana bentuk kurvanya. Tapi kalau keuntungan maksimal, dia bentuk kurvanya gimana? Kan tinggal lihat aja nanti kan. Di soal itu udah bakal tertera deh. Misalnya P. Ini Q. Ya kan? Ini ada titik garisnya juga. Inilah kita bilang. Nah, si AC-nya itu dia lebih rendah daripada P. Jadi titik AC-nya itu dia ditarik dari sini. Nah, itu dia dikatakan, oh ini dikatakan rugi ini dikatakan sebagai apa nih? Bukan berat. Rugi. Nah, gini deh. Ha. Aduh. Nah, ini AC. Kalau misalnya dia tuh lebih tinggi nanti AC-nya daripada si P, inilah kita Berarti bilang. rugi. Ini P-nya di sini. Si AC-nya itu ada di sini. Nah, kalau titiknya tuh kayak gini, AC-nya dia lebih tinggi daripada si P, maka dia tuh dikatakan sebagai Rugi minimum. keuntungan maksimal. Kalau rugi, itu dia si AC-nya itu dia ada di bawah P. Ini kan P nih. Nanti dia ada di bawah kayak gini dah. Nah, kalau rugi itu dia kayak gini. Kalau dia untung dia tuh AC-nya tuh naik ke atas dia. Jenis keuntungan tiap pasar beda-beda ya, Kak. Iya, beda-beda. Kurvanya itu beda-beda sih. Dan biasanya tuh lebih sering keluar itu di monopoli ataupun oligopoli. Tingkat keuntungan tiap pasar itu dia berbeda-beda. Nanti kalau nggak Kakak bisa juga kirim materinya, karena itu materi pasar ini banyak sekali, Bu. Kurvanya juga banyak. Jadi kalian lihat itu titik kuncinya kalian lihat itu ada di titik si P-nya. Kalau misalnya AC-nya dia itu lebih tinggi, kayak gini dia nanti kan. Nah, itu dikatakan untung maksimal. Kalau misalnya dia itu AC-nya ada di bawah sini ditarik ya. Nah, itu dikatakan berarti Rugi minimum. minimal. Kalau ini adalah untung maksimal. Berarti Kak kita lihatnya di letak AC-nya doang. Iya, ini dah. Tapi itu ya kan ditanya tuh, Kak, berarti setiap rugi dan untung setiap perusahaan itu beda, pasar itu beda-beda ya. Sebenarnya sama aja sih, kayak P lebih besar daripada AC itu dikatakan sebagai keuntungan maksimal. Cuman yang berbeda tuh gambar kurvanya. Karena kan ini aja beda kan. Nah, yang ini itu beda kan. Itu dikatakan sebagai perbedaan di situ. Tapi kalau secara konseptual itu sebenarnya sama aja. Keuntungan maksimal itu terjadi ketika P lebih besar daripada AC. Oke, bisa dipahami? Yang Bisa. penting kalian ingat ini aja. Ingat bentuk kurvanya, yang ini kalau bisa, dan si konsep yang ini. Oke, next. Berarti kita lanjut ke soal nomor 23. The Industrial Revolution 4.0 focus on work English. automation. Yes. Meanwhile, the era of Society 5.0 placed more emphasis on expanding job prospect and optimizing working hour responsibilities in completing work. The workforce inability to deal with this change will have an impact on the increase in the number of employment. Jadi, inti dari soal nomor 23 itu apa? Ini soal bahasa Inggris nih. Revolusi The industri. right type of Revolusi industri unemployment fokus based on pada narration is Pekerjaan. unemployment. pekerjaan Itu apa? sementara pada era sosial 503 Unemployment. Itu artinya pengangguran. Jadi ya di sini tuh dibilang, Poyannya. kan
industri apa sih revolusi industri itu berubah kan? Ada pertama itu ada 4.0, ada 4.0 ataupun dan sekarang tuh udah mulai ke 5.0 Sampai revolusi kapan sih industri. sekolah? Nah, kira-kira akibat perubahan revolusi industri tadi, kira-kira dia bisa menimbulkan pengangguran yang seperti apa? Itu dia makna dari soal nomor 23. Atau kalau kita artikan, ya kan, revolusi industri 4.0 ini berfokus pada otomatisasi kerja. Nah, sementara itu era 5.0 ini dia lebih menekankan perluasan prospek kerja dan pengoptimalan tanggung jawab jam kerja dan menyelesaikan pekerjaan. Nah, ketidakmampuan tenaga kerja menghadapi hal tersebut akan menyebabkan pengangguran. Nah, jadi intinya tuh kayak perubahan revolusi industri 4.0 dan ke 5.0 itu dia bisa menyebabkan pengangguran apa? Pengangguran apa nih? Ada yang bilang struktural, benar nggak? Struktural. Kalau struktural itu kan dia kan pengangguran cyclical. Pengangguran yang disebabkan oleh perubahan siklus struktur ekonomi ya kan? Benar nggak? Benar nggak kalau misalnya dikatakan itu sebagai pengangguran struktural? Menurut kalian? Akibat perubahan struktur ekonomi. Salah-salah kalau tadi cyclical itu konjungtur ya. Kalau struktural itu kan dia kan akibat perubahan struktur ekonomi. Apakah benar itu adalah termasuk pengangguran struktural? Jadi sebelum kita masuk nih, dia jenis pengangguran itu apa? Kan tahu nggak? Revolusi industri 4.0 itu revolusi industri yang seperti apa? Di revolusi industri 4.0 itu dia lebih menekankan kepada teknologi yang semakin ditinggi, misal penggunaan teknologi ataupun mesin dalam menghasilkan satu barang. Fungsinya itu apa? Untuk meningkatkan jumlah key dan kualitasnya. Terus dia juga untuk mengurangi biaya produksi. Jadi di titik revolusi industri 4.0 itu dia lebih kepada mengganti manusia itu dengan mesin. Ya benar. Tapi kita bahas dulu ya nih ya. 4.0 mesin. Itu dia lebih Teknologi. kepada kita ganti tenaga kerja itu menjadi mesin dia. Apa nih, Bang? Revolusi industri 4.0 itu dia menggabungkan antara teknologi digital dan internet industri secara konvensional. Iya, jadi dia lebih kayak kepada bagaimana kita menggunakan mesin ataupun teknologi untuk menghasilkan lebih banyak output dan menekan biaya produksi. Itu dari titik 4.0. Sementara ini kan revolusi industri 5.0 ini itu revolusi yang baru sekali akan masuk ke dalam dunia. Kan tahu nggak sih artificial apa sih? AI. Tahu, Kak. Tahu kan? Ya. Nah, artificial intelligence. Nah, AI itu salah satu contoh dari revolusi industri 5.0. Jadi kan baru-baru ini kan kita viral tuh, ya kan? Di Ya, yang di mana-mana itu udah TikTok. ada AI, ya kan? Ada artificial intelligence. Yang artinya itu si AI itu dibikin dengan kecerdasan sedemikian rupa supaya dia itu bisa mempekerjakan pekerjaan-pekerjaan manusia. Yang fungsi itu untuk apa orang melakukan ada AI itu? Ya itu untuk menekan biaya produksi. Daripada dia gaji manusia, mendingan dia pakai AI aja. Nah, gitu. Nah, AI itu dikatakan sebagai kecerdasan buatan yang membantu manusia. Itu artinya apa? Pengangguran apa yang akan terjadi? Itu adalah pengangguran secara teknologi. Jadi si manusia itu dia akan tergeser dengan teknologi. Bayangkan kalau misalnya penggunaan AI itu benar-benar sudah meluas di dalam seluruh industri-industri, apa yang terjadi? Akan banyak sekali pengangguran teknologi. Jadi yang tepat pada soal nomor 23 itu adalah pengangguran Pengangguran teknologi. teknologi. Jadi daripada dibilang struktur ekonomi itu dia lebih tepat ke pengangguran teknologi karena kan kalau struktur ekonomi itu bisa juga dikatakan banyaknya banyaknya turunnya permintaan tapi penawaran itu dia tetap. Sementara kan kok ini di pengangguran teknologi nggak kayak gitu. Tapi memang betul-betul manusia dia tersingkirkan oleh teknologi. Iya. Oke, Dari industri aja udah tahu teknologi. soal nomor 24. Hmm. Untuk menambahkan, memudahkan. Nah, soal nomor 24 untuk memudahkan transaksi pada saat perjalanan umroh, Pak Ahmad melakukan pertukaran uang rupiah dengan rial di suatu bank pemerintah. Alat pembayaran, Sebentar dan ya, saya cek barang stop yang sudah. dibutuhkan.
Syaratnya itu apa? Udah Kia ngerti ya. Bahasa Arab udah Kia. Ya, ini bahasa Arab ya. Soal nomor ini. Oke, nomor 24. Untuk memudahkan transaksi pada saat perjalanan umroh, Pak Ahmad melakukan pertukaran uang rupiah dengan rial di satu bank pemerintahan. Berdasarkan alat pembayaran dan barang yang diperjualbelikan, hal tersebut adalah ini masuknya ke dalam materi apa? Materi uang, ya kan? Sebelum kita masuk ke ini, coba kita belajar dulu materi uang dulu. Uang. Nah, apa-apa saja yang bisa menjadikan suatu benda itu dikatakan uang, ataupun syarat bisa menjadikan suatu benda itu sebagai uang. Apa-apa aja syaratnya? Diterima secara umum. Ya, ada namanya acceptable. Dapat diterima secara umum. Habis itu dia harus mudah dibawa. Kalau misalnya uangnya segede kuali kan susah juga kita bawa uangnya kan. Uang itu harus didesain sebagaimana mungkin itu mudah dibawa. Makanya kenapa uang itu dalam bentuk kertas yang ringan. Dan uang itu dia harus tahan lama atau tidak mudah rusak. Habis itu ada apa lagi? Durability. Nilainya tuh stabil. Stability of value. Kan ada nama Iya, stability of value. Dan dia dapat dibagikan ke nilai yang lebih kecil lagi. Tuh. Dapat dibagikan ke nilai yang lebih kecil lagi. Oke, ini kan syarat uang nih. Syarat untuk jadi Alat pembayaran. uang. Hmm. Nah, kalau misalnya fungsi uang tuh ada apa aja? Asli turunan. Iya, ada fungsi asli dan Turunan. turunan. Kalau fungsi asli apa aja? Alat Uang tukar. itu harus bisa menjadi alat tukar dan satuan hitung. Jadi uang itu kita pakai sebagai alat tukar ketika kita ingin melakukan suatu transaksi. Dan dia bisa menjadi satuan hitung. Dari mana kita bisa tahu harga laptop itu 5 juta misalnya? Itu kan dari uang kan? Nah, jadi uang itu jadi dikatakan sebagai satuan hitung. Kalau fungsi turunan itu adalah fungsi yang diturunkan dari fungsi asli. Yaitu ada sebagai pertama alat penyimpan kekayaan. Jadi orang itu dia bisa menyimpan kekayaannya itu salah satunya dengan uang. Habis itu ada apa lagi? Pemindah kekayaan. Ya, alat pemindah kekayaan. Jadi kalau misalnya saya mau memberikan kekayaan saya kepada anak saya misalnya, itu berarti bisa dengan melalui uang. Habis itu satu lagi ada apa? Pembayaran utang. Alat pembayaran lebih tepatnya. Kan kita juga bisa tahu nih, seorang itu dia kaya atau enggak kan dari uang yang dia miliki. Jadi itu adalah fungsi-fungsi uang. Dan kira-kira motif kita megang uang tuh apa? Untuk apa kita pegang uang? Kenapa kita harus pegang uang? Yaitu untuk melakukan transaksi, ya kan? Kan uang itu adalah alat untuk kita melakukan transaksi. Yang kedua ada apa? Sebagai jaga-jaga, ya kan? Dan ada motif spekulasi. spekulasi. Spekulasi itu bisa untuk apa tuh? Kan apa perbedaan jaga-jaga dan spekulasi? Kalau transaksi kan udah jelas dia. Ketika kita ingin melakukan pembelian suatu hal, itu dikatakan sebagai transaksi. Kalau jaga-jaga itu dan spekulasi bedanya itu di mana? Coba, apa bedanya? Motif jaga-jaga itu dipengaruhi oleh tingkat pendapatan, sementara motif spekulasi dipengaruhi oleh tingkat bunga. Ya benar. Jadi kan, kalau motif jaga-jaga itu seperti kayak asuransi lah kita bilang. Sementara kalau spekulasi itu biasanya kita gunakan untuk mencari keuntungan.
Misalnya gini, jaga-jaga kita melakukan asuransi. Kalau spekulasi itu kita memperkirakan, oh aku mau membeli tanah di daerah ini karena sekitar mungkin 10 tahun ke depan itu tanah ini akan jalan gara-gara ada pembangunan tol baru. Nah, itu dikatakan sebagai spekulasi. Jadi kita melakukan motif pemegangan uang karena kita ingin mempertimbangkan keuntungan. Makanya kenapa salah satu faktor yang mempengaruhi spekulasi itu adalah bunga. Bunga ataupun di mana kita ingin mendapatkan suatu keuntungan. Berbeda dengan jaga-jaga itu dipengaruhi oleh pendapatan. Makin banyak pendapatan kita kan makin banyak jaga-jaga kita. Ikut asuransi inilah, kesehatan, tenaga kerjaan, apa-apa kita ikut. Itu dipengaruhi oleh pendapatan. Terus dia uang tuh ada uang kartal, ada uang giral. Bedanya apa? Uang kartal, uang giral tuh bedanya di mana? Kalau uang kartal itu mata uang logam dan kertas yang dikeluarkan bank sentral. Kalau uang Nah, giral itu giral dana yang disimpan pada bank dan sewaktu-waktu dapat digunakan sebagai alat pembayaran. bisa kayak cek gitu ya. Kalau Ya, uang giral itu seperti cek. Oke, ini kita balik ke soal nomor 24. Berdasarkan alat pembayaran yang diperjualbelikan. Nah, ini apa nih? Yang A kira-kira artinya apa nih bahasa Arab? adalah mubadalah, mubadalah. Ya, ini latihan menghadapi soal bahasa Arab. Mubadalah tuh apa? Ya, yang dikatakan mubadalah itu adalah tukar ataupun pertukaran. Jadi, mubadalah, mubadalah itu dikatakan sebagai pertukaran. Berarti ini ada kata pertukaran, 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 ya kan? Ini juga ada nih pertukaran. Nah, kira-kira pertukaran apa sih yang A, B, C ini? Yang A ini apa dia artinya? Ya, yang C itu adalah tukar harga. Jadi pertukaran harga. Kalau yang B, pertukaran apa nih? Tukar benda yang seperti apa? Benda apa nih? Ya, memang yang B ini dia tentang barter. Barter itu kan pertukaran, tapi apa yang dipertukarkan? Di B ini adalah benda yang sama. Atau bisa dikatakan benda yang sama di sini itu bermaksud benda yang sama pada opsi B ini adalah mata uang dengan mata uang. Jadi yang dipertukarkan itu adalah benda-benda yang sama ya kan? Dibilang di sini kan Bapak ini kan dia mau umroh nih Pak Ahmad. Jadi itu tukar rupiah dengan rial. Jadi kan itu kan dia melakukan pertukaran dua benda yang sama. Jadi jawaban yang Ya, paling tepat itulah yang B. B. Yang C apa nih? Pertukaran apa? Jual terlalu B. Pertukaran apa yuk? Pertukaran hutang dengan hutang. Yang D? Benar, hutang. Kalau yang D? Muajal itu artinya eh, tang tangguh apa? Iya. Muajal itu artinya tangguh. Apa tuh jadinya? Pertukaran yang ditangguhkan. Ya, jadi bisa kayak itu ya, kan memang harus belajar sedikit-sedikit artinya itu apa aja. Oke, lanjut ke soal nomor 25. Ini ayat Al-Quran apa nih?
ومنهم Al-Baqarah apa? ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Cepat saya udah aku jawab. يكون ربنا Al-Baqarah 201 betul ya? حسنة وقنا عذاب Surat النار. Al-Baqarah ayat 21. Yang artinya itu apa? Dia tentang apa nih? Artinya apa? Dan di antara mereka ada yang berdoa, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab neraka. Ini kan doa kan? Ya, Rabbana atin. Artinya itu apa? Kita memohon kepada Allah tuh untuk mendapatkan kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kita dari azab neraka. Ini dia tentang konsep keseimbangan. ekonomi. Konsep ekonomi. Jadi di konsep ekonomi itu dia namanya motif ekonomi, prinsip ekonomi, dan tindakan ekonomi. Nggak ada prinsip keseimbangan di dalam konsep ekonomi. Berarti antara B, C, dan D. Motif ekonomi itu apa? Yang dikatakan motif ekonomi itu akhirnya adalah dorongan apa yang membuat seseorang itu ingin melakukan suatu kegiatan ekonomi. Kan motif kan? Apa motif kamu melakukan hal ini? Berarti apa yang mendorong kamu melakukan suatu tindakan? Melakukan hal tersebut. Motif itu jadi dikatakan adalah dorongan untuk melakukan kegiatan ekonomi. Apakah motif ekonominya itu karena ingin memenuhi kebutuhan? Nah, gitu kan? Itu dikatakan motif. Dorongan apa yang membuat seseorang itu ingin melakukan kegiatan ekonomi? Kalau prinsip ekonomi itu apa? Prinsip ekonomi adalah upaya seseorang untuk mendapatkan hasil maksimal dengan pengorbanan secukupnya dan hasil tertentu dengan pengorbanan sekecil-kecilnya. Ya, jadi kalau prinsip ekonomi itu adalah pengorbanan minimal hasilnya tertentu atau pengorbanan tertentu hasil maksimal. Jadi prinsip seseorang itu dalam melakukan kegiatan ekonomi, prinsip itu apa? Kayak pendirian itu kan. Pendirian kita melakukan kegiatan ekonomi itu dengan pengorbanan yang minimal, pengorbanan yang minimal, kita akan mendapatkan hasil tertentu. Dan dengan pengorbanan tertentu, kita dapat hasil maksimal. Kalau tindakan ekonomi itu apa? Tindakan ekonomi itu adalah usaha yang dilakukan manusia dengan berlandaskan pada pilihan-pilihan menguntungkan demi memenuhi kebutuhannya. Iya. Jadi kalau tindakan itu udah lebih usahanya. Berarti kan kalau motif itu dorongan apa orang yang dorongan untuk orang melakukan tindakan ekonomi. Kalau tindakan ekonomi itu artinya kita sudah mengeksekusi tindakan tersebut dan kita lakukan tindakannya. Nah, jadi kira-kira dari ayat tersebut apa jawabannya? Ini kan doa nih. Ya Allah, tadi. Kira-kira yang mana jawabannya? Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab neraka. Ya, jawaban yang paling tepat itu adalah yang B. Yang artinya apa? Kita tuh kayak meminta, artinya motif ekonomi, dorongan kita melakukan ekonomi itu apa? Lebih tepat tuh ya B, karena prinsip itu lebih nggak mungkin dia. Dorongan kita melakukan kegiatan ekonomi juga kan dia disebutkan di dalam Al-Quran juga kan tentang kita yang harus mencari rezeki dan sebagainya. Jadi yang lebih tepat itu adalah yang motif ekonomi. Oke, ini udah 11.15, berarti artinya kita sudah bisa break ya.